Halo Sobat Trader, selamat malam. Jumpa lagi dalam acara Ngopi Bareng yang diadakan oleh Forex Simpro dan Java Global Future. Masih dengan saya, Leoni Margaret dari Forex Simpro, dan hari ini saya ditemani oleh Swandi Simanjuntak dari analis Java Global Future. Apa kabar bro? Halo Leoni, kabar baik. Halo Ya, Sobat Trader yang di rumah, apa kabar semua? ya, soalnya kan sibuk banget nih ya, 1 minggu lalu pasti event-event di Forex Simpro, baik webinar maupun live trading, udah nyita waktu banyak banget nih. Betul nggak nih bro? Iya betul, banyak live trading, webinar, Iya. Nah, sibuk-sibuk memang kok tiap hari. kenapa? Ya, selalu sibuk nih tiap hari. Jadi sebelum itu kita ngopi dulu ya, sambil Oke, nyapa oke. sobat traders yang ada di rumah. Oke, Ya, kita ngopi makanya hari ini dulu. kita ngobrolnya santai aja ya. Oke, Ngobrolin sobat apa, traders. Len? Hari Kenapa? ini? Ngobrolin apa kita? Oh, kali ini temanya menarik banget nih, Bro. Judulnya Oke. ini jadi kendala bagi teman-teman sobat traders soalnya. Bagaimana sih membangun mindset menjadi trader sukses? Tapi sebelumnya saya mau kasih tahu dulu bahwa Forex Impro terus memberikan update informasi yang berguna bagi sobat traders. Karena itu jangan pernah ketinggalan nih sobat traders. Tapi saya juga mau menyapa semua daripada Forex Impro Community, juga member daripada premium daripada Forex Impro yang merupakan nasabah dari Java Global Future. Selamat malam sobat traders. Apa kabar nih buat teman-teman semua yang ada di member Forex Impro? Senang banget pastinya ya, karena selalu dapat kiat-kiat dari para analis. Nah, gini bro, sebelum mungkin boleh kasih informasi ke teman-teman ya, bagaimana sih untuk memiliki mindset bagi pada trader sukses nih? Oke, oke. Thank you, Len. Obrolan ini bakalan seru ya, karena memang tema ini tema yang bagus ya, apa Len, tentang mindset ya. Mindset ya. Oh ya, karena faktor untuk keberhasilan trading itu kan ada 3M ya, kayak ini ya, kayak apa, protokol kesehatan ya. 3M ya, yaitu yang pertama money, method, dan mindset gitu Len. Jadi 3M ini money, method, mindset jangan dikurang-kurangin nih. Soal biasanya kalau soal money management ya, soal metode seperti strategi trading, analisa-analisa segala macam, trader jago-jago lah ya. Maksudnya itu yang dia pelajarin gitu. Tapi banyak yang mengabaikan soal mindset gitu, soal psikologi trader. Jadi dikira faktor keberhasilan itu ya dari manajemen gitu ya, dan kebiasaan atau keahlian dalam menganalisa gitu. Padahal faktor psikologi salah satu penyebab gagalnya seorang trader, Len. Jadi ini penting banget buat kita bahas, khususnya bagi pemula yang mengabaikan hal ini gitu loh. Jadi kita bahas ini cocok banget, thank you ya kalau topik ini kita angkat nih. Nah, jadi saya mau kasih tahu dulu nih bahwa mindset itu penting banget ya, karena mindset itu memang harus dibangun ya, supaya seorang trader itu yakin bahwa di trading ini dia bisa mendapat kesuksesan gitu ya. Jadi mindsetnya harus ada yang dibangun, maksudnya pola pikir ataupun konsep dia dalam melihat trading ini bagaimana ya gitu. Iya betul juga, saya setuju banget tuh bahwa mindset itu perlu dibangun. Karena kalau ini nggak dibangun, hanya memodalkan misalnya manajemen ataupun tadi metode ya, itu sih bisa dipelajarin ya, ya bro. Betul, betul, Nah yang betul. suka sedikit terganggu itu adalah mindsetnya kita gitu ya, mindsetnya Iya. seorang trader. Nah tadi kan juga bro udah bilang faktornya pentingnya akhirnya mindset itu bagi traders. Nah mungkin kalau bisa cerita gitu, karena kebanyakan daripada member ya, mungkin juga member Forex Impro juga pernah nih kita tanya mengenai kita kasih pooling ya. Memang kebanyakan di antara mereka gagal di hal ini, Mbak Bro Swandi. Itu kadang-kadang mereka ragu-ragu, takut, kemudian greedy, ada juga yang ya dua semuanya nyampur gitu. Mungkin bisa dijelaskan nih, Bro? Iya, iya, betul, Len. Ini kita belum ngomongin kepada intinya ya. Jadi yang biasanya tuh faktor psikologis dari seorang trader itu yang
menghambat ya adalah seperti tadi Ren, takut menghadapi market gitu loh, maksudnya takutan gitu loh ya kan. Yang kedua apalagi mungkin faktor serakah ya, greed ya, ingin mendapatkan sekali shoot itu maunya untungnya gede gitu loh, maunya gede banget. Jadi itu bisa aja menjadi membatalkan harusnya udah profit, tapi karena maunya lebih lagi itu jadi membuyarkan juga gitu ya. Kemudian tadi takut, kemudian greed bisa juga berikutnya adalah karena ini nih, karena masalah feeling gitu loh. Jadi selalu pakai feeling gitu ya kan, nah itu bisa salah juga gitu. Atau gampang panik ya, itu ya termasuk ya. Misalnya kan faktor psikologi ya, gampang panik. Misalnya baru masuk entry nih, ya kan entry biasanya merah wajar ya kan, baru entry kan merah wajar, kena spread segala macam. Wow, udah panik nih, gitu loh. Jadi ini nih kendalanya seorang trader nih, gitu. Jadi harus dibangun dulu mindsetnya supaya menghadapi market yang volatilitasnya gede ini dan dinamis banget market, harus kuat mental, gitu. Mental. Nah itu yang jadi problem sih sebenarnya ya nggak bro? Maksudnya kuat mentalnya ini gitu ya. Memang jadi nggak cuma ngelihat daripada mungkin marketing kan suka kasih wah dengan segala mungkin profit yang besar gitu ya kan, itu kadang-kadang iming-iming ya. Nah, sebagai seorang traders yang baik, ya jangan teman tergiur dari yang tadi dibilang greedy, mimpinya udah besar gitu loh. Sehingga akhirnya pada waktu tadi Bro Swandi bilang udah harusnya udah TP karena kan udah pelajari ya. Tapi antar lagi deh supaya lebih tinggi. Akhirnya pada saat bergeraknya salah, marketnya berubah, akhirnya panik. Akhirnya terganggu, psikologinya terganggu. Banyak kan begitu ya malahan ya, terganggu. Ya. Sekalipun ininya udah bagus, misalnya trading plan ya. Benar. Nah, kalau kayak gitu ya, jangankan itu yang pemula, apalagi pemula ya. Mungkin apa sih kiat-kiat gitu yang mungkin bisa diberikan masukan buat yang baru karena takut-takut masuk market. Mesti bagaimana untuk menanggulangi psikologi ini loh gitu, mindset ini gitu ya. Bahaya buat mereka juga. Ya, oke, siap. Nah, baru ini kita ngomong ke intinya nih Len ya. Jadi disinilah yang kita mau mempelajari aspek psikologi trader yang memang harus diperhatikan, apalagi yang memang lagi baru mau serius membangun portofolio tradingnya, atau yang masih pemula, ataupun mungkin dia udah lama lumayan tapi kayaknya stuck gitu loh, tradingnya stuck ya, entar untung, entar loss lagi, untung loss lagi. Jadi mungkin dia ketemu video kita ini, dia bahas, dia ngelihat, ternyata memang salah satu faktor kegagalannya karena mindset. Nah, pas banget kita bahas nih gitu ya. Oke, sobat trader yang mungkin video ini bisa menjadi jawaban buat sobat trader. Nih saya mau bahas ya. Ada cara 5 poin ya untuk membentuk mindset pikiran trader Len ya. Ada 5 mindset membentuk mindset atau pikiran trader yang sukses. Yang pertama apa? Yang pertama, selalu berpikir profitable. Profitable itu udah jelas ya. Maksudnya memang sasaran kita kan profit ya kan. Mau entry market itu harus profit, baik currency ataupun komoditas. Pokoknya kalau kita entry market itu kan memang maunya profit. Tapi ini masalahnya Len. Maunya profit memang benar ya kan. Tapi untuk mendapatkan mindset profitable, setiap trading itu harus profit, ataupun pokoknya ini akun saya jangan sampai loss, harus profit. Gimana caranya? Ada caranya ya. Dari poin 1 ada poin 1A nih. Ekspektasi sobat trader ya harus realistis. Jangan misalnya masih pemula udah bombastis gitu loh. Misalnya dia masuk ke komunitas atau grup, teman-temannya mungkin udah ada yang profit tuh gede ya kan. Ya kan beda-beda masing-masing. Ada yang mungkin dananya gede, ada yang mungkin udah punya pengalaman lebih. Tapi ukur diri lah gitu. Misalnya masing-masing trader tuh pasti beda-beda latar belakangnya. Kalau misalnya si trader ini pemula gitu ya, jangan sama-samain dengan trader yang lain. Dia maunya profitnya sama gitu kan, belum tentu. Mungkin dia profit gede karena modalnya gede, ya kan? Ataupun dia bisa profit banyak karena udah punya pengalaman lama gitu. Jadi ukur diri aja gitu ya kan. Ukur diri, kalau memang masih baru ya realistis aja, jangan langsung yang bombastis gitu. Jadi membumi dulu ya sobat trader ya. Ukur diri nih, ukur kemampuan. Kalau masih baru ya targetnya mungkin
ya 1%, 2% gitu-gitu. Atau mungkin bisa juga gini, target awal-awal jangan sampai loss. Mungkin loh kayak gitu. Jangan langsung profit aja yang dia pikirin, tapi paling tidak jangan loss dulu gitu ya kan. Supaya Kemudian yang kebangun berikutnya ya, supaya kebangun gitu mentalnya atau mungkin ininya supaya kebangun kan, kalau enggak kan terganggu juga. iya Lanjut. benar. Benar, benar. Nah, habis itu yang kedua ya, 1B-nya ya. Tadi kan eh, ekspektasi harus realistis. Kemudian 1B-nya kerja cerdas. Ya kan, bukan kerja keras. Ya memang kerja keras kan orang bilang, oh kerja keras biar sukses. Tapi di trading ini, market ini kan 24 jam. Bukan berarti kita mantau market terus 24 jam itu kan kerja keras memang ya kan. Tapi seorang trader yang cerdas mungkin dia udah bisa nganalisa market, kapan masuknya ya kan. Udah dikeker-keker gitu loh. Kapan kira-kira masuk, wah ada momen yang bagus kapan. Jadi ambil momen yang baik buat dia mengeksekusi pasar gitu ya. Lebihnya bisa saja waktunya cuma 1 jam di depan layar full 1 jam 1 hari, sisanya dia bisa ngerjain yang lain, urus-urus yang lain, jadi semuanya tersusun dengan rapi gitu Len. Nah itu baru poin pertama Len, ya baru poin pertama loh. Yang kedua adalah punya fondasi yang kokoh. Fondasi yang kokoh seorang trader itu adalah segala sesuatu ya harus sesuai dengan perencanaan matang. Perencanaan matang dalam hal punya trading plan Len. Ya, trading plan itu bisa untuk metodenya ya, bisa untuk metode, misalnya analisanya gimana, teknikal, fundamental, market gimana, saya cocok nih ambil posisi apa ya kan, kemudian cara money manajemennya juga udah disiapin berapa lot lah, target berapa ya kan, resiko berapa itu udah harus disiapin. Karena memang harus kayak gitu, karena kalau nggak kayak gitu, nggak ada plan yang jelas ataupun apa namanya punya struktur ya pondasi yang kuat itu berdasarkan punya banyak perencanaan, itu namanya kurang perencanaan, jadi nanti kesannya tradingnya salah-salah gitu ya. Nah jadi harus niatnya dikuatin nih Len, soal trader itu ya, setuju nggak niatnya dikuatin ya? Di atas dikuatin. Maksudnya jangan suka-sukanya ya. Iya, maksudnya niat di trading ini gitu loh, harus yakin nih bahwa trading ini memang bisa untuk membuat profit gitu. Ya jangan ragu-ragu. Ya kalau ragu-ragu ya nggak yakin sama dunia trading ya susah juga ya kan. Jadi memang harus yakin, harus punya prinsip bahwa di trading ini dia bisa mengalami kesuksesan asal step-stepnya dijalanin Len gitu. Tapi dia juga harus ini loh, trader itu harus memang mentalnya kan terbangun ya, harus punya apa ya, kayak endurance gitu Len. Dia harus berani ngandal menghadapi dinamika market gitu. Betul, ya itu yang penting, harus endurance ya, kuat gitu. Artinya dia juga udah paham bahwa trading itu kan resikonya besar. Artinya jangan kaget gitu loh ya kan. Artinya baru masuk posisi yang kayak yang tadi kita bahas gitu, baru masuk posisi udah langsung takut nih, langsung merah posisi. Biasanya begitu. Cepet ditutup gitu kan, padahal ya biasa lah, baru masuk kan kena spread ya kan. Ya, betul. Susah nggak langsung biru dong, biasa wajar lah merah-merah sedikit gitu loh. Gitu. Itu pikirannya berarti ya bro, maksud pikirannya ya pada saat angka merah sebenarnya itu masih spread ya, tapi udah mulai goyang gitu, harusnya kan dia punya mengerti harusnya ya, oh saya udah ngerti yang sekian ini adalah karena apa gitu kan ya. Oke, lanjut dulu. Pikirannya terganggu ya itu juga ngaruh sih memang ke topik yang lain, misalnya topik money management yang mungkin dia karena pakai lot gede jadi baru floating langsung entry kan langsung floating ya, mungkin langsung dak-dikduk karena lotnya gede ya, tapi itu kan di money management ya, dalam hal ini psikis bisa terganggu juga gitu, dia takut gitu ya kan, entah gimana loss gede ini, entah gimana nih gitu kan, entah margin call lagi. Itu yang takut ya. Oke, sekarang ada lagi Len yang nomor 3. Betul. Nah, yang nomor 3 itu adalah pastinya trader-trader tuh punya kesalahan ataupun kebiasaan buruk yang masalah gagal trading. Jadi
poin yang ketiga ini tentang minimalisir kesalahan. Misalnya kesalahan-kesalahan dia, kenapa dia loss terus, itu kan dia tahu ya kenapa dia loss terus ya kan. Mungkin terlalu serakah, terlalu panik, terlalu greed, terlalu ngandelin feeling atau segala macam deh. Itu jangan diulang-ulangin lah gitu ya kan. Jangan diulangin lagi ke depannya gitu. Jadi minimalisir kesalahan-kesalahan yang pernah dulu-dulu dia lakukan, jangan diulangin lagi lah supaya dia belajar dari kesalahan itulah ya. Supaya dia tahu nih apa yang mesti dilakukan ke depannya gitu. Kemudian ya, kalau sebenarnya kan kalau dia meminimalisir ya misalnya kegagalan yang udah dia pernah ulangi ya. Sebenarnya kan kalau kesalahan terus menerus ya harusnya kita berhenti lah ya kan supaya lebih tenang jiwanya kan. Kalau tenang jiwanya bisa tradingnya lebih punya mood ya, atau bukan mood ya, tapi punya kekuatan. Oh iya, karena udah belajar dari kegagalan gitu yang berkali-kali berulang-ulang. Itu yang mesti dinotis gitu ya mungkin buat sobat traders. Kadang gini, kebiasaan yang sering dilakukan ya itu bisa dianggap kan benar gitu kan, padahal kan karena itu salah, tapi karena sering dilakukan bisa dianggap jadi satu pembenaran. Contoh kayak misalnya ya emang biasalah masalah orang mau ngejar profit gede ya kan, itu kan biasa tuh, tapi kan padahal itu kan terlalu serakah, salah juga ya kan. Tapi kalau itu dianggap biasa berulang-ulang ya itu nggak dirasa salah gitu, padahal itu faktor psikologi yang bakal menjegal trader untuk sukses. Tadinya udah floating profit banyak, tapi karena maunya lebih banyak lagi, mungkin ya kan, karena market kan 24 jam, tradernya lagi tidur, besok-besok berharap TP-nya udah banyak, contohnya besok hilang posisinya malah balik itu bisa terjadi kan. Market ini waduh udah kayak roller coaster ya kan, maksudnya fluktuatif banget gitu loh, kayak jet coaster. Kayak di ini aja di Ancol jet coaster. Oke, silakan. Nah, untuk mengatasi itu, Len, poin yang keempat nih penting banget ya. Trader harus punya mindset ya, tenang dan sabar itu ya. Tenang dan sabar ini kan berlaku untuk semua aspek kehidupan ya kan. Tidak kecuali dalam trading nih ya. Bahwa faktor kesuksesan trader juga perlu tenang dan sabar. Nah, tenang dan sabar ini, Len, ini ngaruh juga loh dengan apa namanya, kayak trader tuh tahu kapan dia harus masuk pasar ya kan. Karena trader-trader pro itu dia itu nggak asal-asalan masuk market ya. Misalnya yang asal-asalan masuk market itu kan biasanya trader-trader baru ya kan, newbie ya kan. Ya enggak? Iya, betul. Newbie. Nah, jadi kalau trader profesional tuh misalnya gini, Len. Wah, udah mau ada ini nih, udah mau ada non farm payroll misalnya. Wah, mau ada the Fed nih ya kan. Trader profesional biasanya tenang aja, dia wait and see ya kan. Jadi nggak selalu gerasa gerusuk masuk market, santai aja gitu. Nunggu aja dulu, apa sih yang diomongin the Fed? Apa sih hasil non farm payroll? Nanti kalau udah ada, dianalisa lagi, baru siap-siap entry market dengan potensi cari profit yang gede. Nah, trader newbie ini nih, ya kan kadang nggak sabaran, ya kan? Maunya entry market terus gitu. Banyak bro yang kayak seperti itu. Jadi terburu-buru karena dia pengen, karena greedy tadi tuh. Karena greedy kan, wah ada berita besar nih langsung masuk. Padahal sebenarnya harus, kalau orang yang trader yang skala besar dia udah lihat dulu nih hasilnya apa, nunggu dulu ya kan. Kalau ini enggak, udah isinya mau untung yang besar. Oke, silakan. Mungkin banyak lagi nih. Sobat traders banyak banget yang mungkin harus diperhatikan, nih baru bagian dari satu loh. Jadi masih part 1 ya kan, masih ada lagi yang lain. Tapi ini penting banget loh sobat traders, itu penting diperhatikan supaya udah mulai bisa mencatatnya. Oh saya ada di sini nih, jadi saya mulai minimalis lagi, kan udah diajarin nih, minimalis kesalahan. Sehingga itu membuat kita jadi confidence untuk kita memulai trading. Selain tadi kita money management dan metode, tapi yang ini penting banget. Silakan lanjut lagi, bro. Ya masalah psikis ataupun psikologi sebenarnya ini penting banget. Maksudnya jangan dikira yang udah pengalaman itu juga nggak bakal kena masalah psikologi, belum tentu. Karena masalah ini kan dari dalam diri trader masing-masing, Len. Seorang trader profesional juga bisa salah langkah. Misalnya dia terburu-buru, ya kan? Bisa dia tidak penuh perhitungan, itu bisa, ya kan? Jadi makanya
masing-masing memang perlu latihan kesabaran juga gitu ya kan. Jadi faktor dari dalam diri sendiri gitu loh. Maksudnya kalau orangnya nggak sabar, ya harus sabar supaya jangan gerasa gerusuk masuk market, takutnya asal-asalan masuk posisi malah tindakan yang berbahaya ya. Nah yang kelima, ini penting nih. Ya? Sorry, siapa tahu yang tadi itu terganggu, traders besar ya bisa terganggu karena orang-orang banyak ikut signal dia gitu, mulai terganggu. Wah, bisa juga. Bisa juga. Mungkin jadi terganggu juga. Bisa juga, misalnya dia jualan signal ataupun dia memberikan signal ke orang lain, terus signalnya misalnya loss berturut-turut misalnya ya kan. Kadang gini loh, orang itu kan misalnya dia memberikan signal kepada orang lain atau di grup, terus 3 kali dia rilis signal, loss, langsung dibully kan. Padahal mungkin ke belakangnya 10 kali profit terus gitu. Tapi begitu pas misalnya minggu ini dia 3 kali signal, loss terus, dibully langsung. Jadi kadang kan orang taunya gampang ingat kesalahan ya kan. Gampang membuli orang. Tapi kalau mental tradernya nggak kuat, baru dibully sedikit, waduh udah goyang, udah mungkin ya udahlah. Jadi malah udah malah nggak percaya diri lagi, itu salah juga. Gitu. Nah, yang kelima, Len, poin kelima ini penting banget nih, sobat trader mesti dengerin ya bahwa kita harus menjaga kesehatan mental kita sebagai trader, ya. Nah, menjaga kesehatan mental ini ngaruh banget nih dengan pola pikir. Karena apa? Kalau mental kita udah kita siapin, mental kita udah siap mengarungi dunia trading, dan kita juga harus dalam kondisi yang sehat nih, maksudnya di pikiran fresh gitu kalau mau trading, Len. Jangan misalnya maaf kata habis berantem sama pasangannya, suami istri, atau habis ribut terus tiba-tiba mau entry market, ya kan? Itu ada juga ya. Biasanya hasilnya kita tahu sama tahu lah, nggak bagus gitu. Atau bisa juga gini, Len, udah berkali-kali atau berturut-turut loss, ya kan? Ini bicara trader sendiri ya, loss nih, ya jangan langsung gini loh, wah saya mau balas dendam gitu kan, saya harus dapat profit 3 kali lipat karena kemarin saya udah loss 3 kali lipat. Nggak juga, bisa aja setelah loss berturut-turut mungkin kan pikiran jenuh ya kan, banyak yang dipikirin, badan juga capek ya kan, mungkin tutup laptop dulu, Len, ya kan, tutup dulu MetaTrader-nya, nggak ada salahnya misalnya istirahat dulu ya kan. Mungkin weekend jalan-jalan ya kan, mungkin refreshing ya kan, olahraga segala macam supaya secara body juga relax, enak, pikiran juga refresh gitu, maksudnya seger gitu loh. Jadi mau ngelihat lagi, nganalisa market lagi, ya maksudnya udah siap nih mentalnya. Ya kemarin loss nggak apa-apa loss, tapi kan udah punya semangat lagi nih, pokoknya yang ini gue nggak boleh loss lagi, harus profit gitu. Jadi penting banget kesehatan mental gitu. Karena gini, kalau mentalnya aja terganggu ya, contoh yang tadi Bro bilang lagi ada masalah ya, kan udah kusut tuh ya. Kan kalau dipikir kusut ya, ngelihat MetaTrader kan tambah kusut. Tambah kusut. Harusnya grafiknya kemana kan, tapi karena juga nggak fit, pikirannya juga banyak masalah, harusnya stop dulu aja, dibuat relax supaya lebih tenang gitu kan. Kalau hatinya tenang, fresh pikiran, ya mungkin benar, mungkin lihat olahraga sebentar, keluar lihat alam semuanya kan, udah kembali lagi lebih enak, lebih sehat, itu mungkin mulai lagi. Sehingga kalau ngelihat market udah lain cara memandang ke marketnya. Benar. Itu seru tuh, Len, tadi maksudnya lagi pikiran kusut, maksudnya kusut karena hal yang lain di luar trading, duduk depan laptop ya kan, tambah kusut nih ngelihat chart, ngelihat indikator ya kan, benar-benar kusut, nggak jelas arahnya kemana, terus main entry lagi, waduh begitu loss, pikiran makin kusut, nah babak belur lagi. Makanya kayak kita gini dong ya kan, ngopi santai ya kan, jadi kadang di depan laptop itu santai aja, ngopi sambil makan snack ya kan, sambil dengerin musik ya kan, jadi enjoy aja gitu, jangan terlalu kayak tertekan gitu loh ngeliatin market, santai aja. Kalau loss, anggap aja loss itu memang bagian dari trading. Betul. Gitu, jangan sampai merusak mental gitu.
supaya punya Iya, kekuatan lagi untuk trading kan. Kalau mental iya, terganggu, akhirnya ngapa-ngapain juga sebenarnya kurang enak loh bro, ya kan? iya, benar. Udah badan gak enak, ya kan, pikiran gak enak, ketimpaan loss. Susah tidur, Len, susah tidur. Berarti Kebayang-bayang pikiran yang floating ataupun yang loss kemarin gitu. ya kan, makanya sobat traders jangan lupa ya, tetap itu penting banget diperhatikan. Sekali-sekali relax, ambil Ya, waktu kalau sudah mulai berkali-kali beruntun ruginya atau loss ya, stop. Mungkin itu waktunya untuk menenangkan pikiran dulu ya, supaya hatinya benar. enak, pikirannya enak, kan kemudian bisa juga ngobrol sama keluarga, sama Iya. anak, mulailah bercocok tanam atau apalah gitu ya, yang menyenangkan hati ya, supaya kembali lagi untuk trading. Oke, Betul, berikutnya betul. masih banyak nih soalnya kan. Ya, itu dia memang 5 poin yang saya simpulkan ya. Ini juga saya baca-baca, nonton juga pengalaman dari trader-trader profesional, ya kan. Maksudnya di YouTube juga kan banyak tuh kisah pengalaman orang kenapa dia sukses, kenapa dia gagal. Ya itulah yang kira-kira bisa saya sampaikan dari 5 poin tadi, Len. Ya itu juga buat saya juga nih, ya kan. Karena kalau saya misalnya nggak memperhatikan faktor-faktor psikologis yang tadi, siapa yang bisa menjamin trader profesional nggak bakal loss? Orang si siapa namanya Warren Buffett, ya kan, siapa lagi si George Soros aja yang udah kaliber dunia gitu ya juga masih bisa loss, apalagi ya kita lah tahu-tahu sama tahu ya. Maksudnya mengukur diri, harus banyak belajar, dan faktor psikologis ini sangat perlu untuk diperhatikan gitu. Betul, benar banget ya. Jadi sesuatu yang jangan pernah dianggap sepele ya sobat traders, mengenai psikologi daripada trading ya. Jadi kalau teman-teman atau sobat traders yang ingin bergabung atau yang mulai nyemplung nih, saya pengen tertarik, karena memang harus dibangun konsep yang benar gitu ya, mindset yang benar, konsep dari diri sendiri apa. Karena tadi Bro Swandi udah bilang, mindset itu atau psikolog itu datangnya dari dalam nih, dari diri kita. Kalau yang dari luar seperti metode atau money management itu kan sudah yang bisa dipelajari, itu tidak Bisa tidak sesuatu dipelajari. yang bisa kita kerjakan, kita pelajari. Tapi nama psikologi atau mindset ini harus kita bangun, kita harus rajin ya. Apa ya, mungkin dicatat ya, apa nih yang sudah tadi minimal kesalahan, ini saya termasuk ini, kategori aja. Mungkin sobat traders kategori di mana yang kurang, kemudian mulai di situ ditumbuhkan atau dibangun. Akhirnya itulah yang menjadi kekuatan, atau sobat traders udah punya money management atau kemudian metode punya, yang ini juga jadi bagus ya. Tapi memang psikolog itu, mindset itu harus dibangun tiap hari, nggak bisa langsung gitu. Dia tidak seperti materi belajar 2 tambah 2 4 ya kan bro. Mindset Ya, itu bukan 2 nggak tambah bisa 2. instan gitu ya, Len ya. Mm-hmm. Ya bisa instan, maksudnya nggak bisa instan karena ya besok kan bisa bisa aja kita karena kondisi fisik atau mental lagi nggak bagus, ya kan, bisa muncul lagi kesalahan yang sama. Jadi memang harus diperhatikan banget gitu. Iya, tekan banget. Jadi kalau pada saat udah mulai tidak terganggu aja pikirannya ya, mendingan lebih baik sobat traders jangan masuk trading dulu ya. Mungkin Iya, lihat aja ya kan, jangan kepancing karena wah, apalagi kalau ikut community nih bro. Wah, teman-teman semuanya udah trading, mereka udah masuk ngambil signal ya, terus TP. Sementara kita lagi terganggu, pengen juga, akhirnya keikutan. Itu yang bahaya, jangan ya. Jadi tetap sobat traders milikilah sendiri catatan-catatan, baik itu mengenai ya kan harus punya catatan ini di mana supaya masuk market itu siap benar, harus siap benar. Jadi kan jangan sampai juga konyol ya. Oh ya, mungkin nih sobat traders bisa juga bro, sebelum acara ini boleh berakhir, ada nggak sih nih pesan-pesan buat sobat traders yang ada di yang hari ini menonton nih, sebelum mungkin saya akan informasi daripada event-event daripada Foreximpro nih bro. ya mungkin saya kasih rangkumannya ya kepada teman-teman semua. Jadi memang faktor psikologis perlu banget diperhatikan ya. Jadi masing-masing bisa melihat apa sih dari faktor psikologis yang 5 tadi itu, mungkin titik lemahnya di mana gitu kan. Masing-masing mungkin kan beda. Misalnya saya dengan teman-teman beda mungkin ya. Jadi dari 5 poin tadi itu ataupun yang sebelumnya dibahas tadi, apa nih titik lemah teman-teman. Nah, itu aja yang mungkin yang diperbaiki Len ya, supaya kedepannya bisa berhasil lah gitu.
Iyalah harus berakhir ya. Jadi jangan sobat traders juga jangan terus ada di situ. Jangan berkali-kali. Kalau sudah berapa kali rugi karena tadi greedy, stop di greedy-nya. Coba yang lain lagi dikurangi. Stop artinya stop itu benar-benar berhenti gitu. Kapok ya kan? Harus ada sistem kapok. Kalau nggak dia akan terulang lagi. Nah, sobat traders, Foreximpro sendiri memiliki, mungkin saya sedikit juga informasi buat sobat traders yang hari ini juga mungkin belum pernah masuk di komunitas mana saja. Hari ini kami Foreximpro mengajak rekan-rekan sekalian atau sobat traders untuk bergabung di Telegram Foreximpro Community. Ataupun kalau mau bergabung menjadi nasabah daripada Java Global Future yang akan menjadi salah satu member premium itu silakan, karena banyak sekali yang disupport oleh daripada Foreximpro untuk nasabah daripada Java Global Future. Di antaranya adalah kita mengadakan live trading itu di setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat ya. Pada jamnya mungkin ada yang jam 8 dan jam 5 sore. Kemudian webinar pada hari Selasa. Jadi buat sobat traders, kami semua memperlengkapi semua kebutuhan daripada sobat traders itu khususnya mungkin di metode. Tapi untuk yang di psikologi, mungkin sobat traders bisa sendiri pelajari ya, di mana kelemahannya seperti yang tadi. Oke, mungkin juga jadi ada banyak juga keuntungan yang sobat traders dapatkan jikalau sobat traders menjadi member daripada Foreximpro. Oke, sampai di sini dulu mungkin acaranya. Tapi jangan lupa sobat traders tetap ikuti daripada YouTube channel daripada Foreximpro dan Java Global Future. Jangan lupa subscribe dan klik loncengnya supaya tetap dapat notifikasi daripada Foreximpro. Oke. Sampai di sini kita akan bertemu lagi dalam acara ngopi bareng dengan tema dan topik yang menarik pada acara minggu depan. Tapi jangan lupa sobat traders, kalau ada permohonan untuk bahasan yang diperlukan oleh sobat traders, silahkan tuliskan di kolom komen daripada YouTube channel kami, dan itu akan menjadi bahasan di next daripada ngopi bareng. Oke, sekian dulu. Sampai jumpa pada acara yang sama di ngopi bareng. Trade by yourself and self trading. Salam profit. Thank you.